Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat tetap beribadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan mendapat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita berikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, kedua kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umat beliau yang tetap istiqomah di jalan beliau. Semoga nanti di akhirat mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sudah hampir setengah bulan kita menjalani ibadah saum Ramadan. Mungkin ada hal-hal yang sudah kita lakukan, ada hal-hal yang belum kita lakukan. Untuk kali ini saya akan menyampaikan terkait puasa seperti apa sih yang masih kita lakukan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menganalogikan, menceritakan bukan hanya berpuasa itu bukan hanya umat muslim saja, umat yang lain juga berpuasa, karena sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu, saum itu sudah dilakukan sebelum kita sekarang lakukan. Jadi umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan lain sebagainya sudah berpuasa sebelum kita lakukan puasa. Cuma caranya beda dengan yang kita lakukan hari ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, puasa kali ini saya akan menganalogikan ada puasa yang dilakukan oleh namanya ular, dan puasa yang dilakukan oleh seekor ulat. Ya, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, untuk mengganti kulit penampilan dari seekor ular itu, dia harus berpuasa. Karena apa? Dengan berpuasa maka tubuhnya akan lebih kecil, sehingga kulit yang akan dikelupaskan lebih mudah untuk terkelupas. Ini adalah menganalogikan bahwa puasa itu dilakukan bukan hanya manusia tapi juga oleh hewan. Yang kedua, puasa yang dilakukan oleh seekor ulat. Ya, ulat itu sebelum menjadi kepompong dia akan makan daun dengan rakusnya, agar ketika dia menjadi kepompong, nutrisi atau kandungan dalam tubuhnya tidak berkurang, sehingga dia lebih bisa mempertahankan dirinya. Nah, ini kepompong, setelah jadi kepompong maka dia akan menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Nah, kenapa kali ini saya ingin menganalogikan ada dua hewan ini ketika berpuasa? Ini ada perbedaan antara puasanya ulat dengan puasa ular tadi. Ketika ular berpuasa, ular itu akan melakukan hal yang sama ketika setelah berpuasa, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, anak-anak perhatikan, ular berpuasa perilakunya dengan ular setelah berpuasa itu sama, tidak ada bedanya. Yang hanya beda adalah penampilannya saja. Sebelum ular itu berpuasa, mungkin kulitnya lebih kusam. Nah, setelah dia berpuasa, dia kulitnya lebih menarik, ya, karena sudah berganti kulit. Lain halnya dengan hewan yang salah satu contoh yang tadi saya sebutkan, yaitu seekor ulat. Ya, ulat ketika sebelum berpuasa dia itu banyak yang tidak suka dengan ulat. Karena apa? Dia memakan daun yang bisa jadi tanaman yang kita tanam itu banyak yang habis dimakan oleh ulat itu. Tapi dia bermetamorfosis ketika menjadi seekor kupu-kupu. Dia yang tadinya mungkin sebagian kita jijik dengan lihat ulat, tapi ketika dia berubah menjadi seekor kupu-kupu, dia itu menjadi makhluk Allah yang cantik, yang menjadi makhluk Allah yang berharga bagi lingkungan,
dan lain sebagainya. Ketika kupu-kupu membantu penyerbukan sebuah bunga, disitulah ada manfaat dari seekor kupu-kupu tadi. Begitu juga dengan hadirnya kupu-kupu, maka banyak bunga yang berkembang. Nah, ini adalah analogi kita sebagai muslim yang sedang berpuasa. Nah, teman-teman, anak-anakku yang soleh dan solehah, tentunya tidak ingin nilai puasa kita seperti ular tadi, yang sebelum berpuasa perilakunya sama dengan setelah berpuasa. Ya, saya berharap teman-teman saya dan teman-teman sekalian yang soleh dan solehah, perilaku kita, tingkah laku kita, akhlak kita setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik lagi. Sehingga mungkin nanti yang tadinya kita mungkin disuruh sama orang tuanya rada malas, belajar juga malas, tapi setelah melalui kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang puasa itu menjadi menjadi orang yang bertakwa, itu dapat kita penuhi, dapat kita jadikan predikat kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Tentunya untuk mencapai hal-hal yang tadi kita bicarakan, ada hal-hal yang perlu teman-teman, anak-anakku sekalian targetkan. Contoh seperti sini, teman-teman mungkin untuk di bulan Ramadan ini ingin khatam Al-Quran 1 kali, itu boleh, atau 2 kali, 3 kali dan sebagainya, itu boleh. Ya, tentunya ada tahapan-tahapan yang teman-teman lakukan. Oh, kalau umpamanya aku mau 1 kali khatam Al-Quran dalam puasa kali ini, berarti 1 hari teman-teman harus baca Quran minimal 1 juz, ya, agar nanti ketika 30 hari bulan suci Ramadan berakhir sudah khatam semuanya. Atau ketika teman-teman ingin 2 kali khatam, berarti ditingkatkan lagi tuh cara baca Qurannya, ya, tadinya 1 juz sehari bisa 2 juz sehari, ya. Atau teman-teman kalau tahun kemarin sholat tarawihnya masih ada yang terlewatkan atau tidak dilakukan sholat tarawihnya, nah mungkin momen ini yang tadi saya sampaikan, aku untuk bulan suci Ramadan ini tarawihku ingin full. Begitu juga dengan puasanya, sehingga target-target itu dari target-target yang kita canangkan dan kita lakukan menjadi sebuah goal, ya, sebuah hasil yang ingin kita peroleh, sehingga apa yang tadi saya sampaikan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih soleh lagi, menjadi anak yang lebih soleha lagi. Tentunya itu tidak mudah untuk kita lakukan, tapi dengan niat yang kuat di bulan yang suci ini, dengan suasana yang baik ini, tentunya saya yakin kita semua bisa melakukan hal-hal yang ingin kita capai seperti tadi. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.